pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat peracikan. Yang pertama itu ada timbangan obat. Timbangan obat itu ada berupa neraca. Neraca itu adalah salah satu timbangan yang biasanya wajib ada di apotek. Nah, neraca ini memiliki 3 hal penting. Yang pertama adalah harus peka, teliti, dan kekal. Apa itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kepekaan. Jadi, kepekaan dalam suatu neraca itu harus dibuktikan dengan cara memberikan dahulu beban sebanyak-banyaknya kepada neraca dan setimbang. Nah, jika diberi sedikit saja tambahan berat, jarum pada timbangan itu harus tetap menyimpang. Jadi, kayak jarumnya bergerak. Nah, lalu untuk ketelitiannya juga sama. Jadi diberikan bahan sebanyak-banyaknya. Lalu dibuat setimbang, lalu kita tukar, misalkan tempatnya, jarumnya tidak boleh goyang. Nah, karena harus sama dengan kedudukan semula. Jadi dia teliti. Jadi misalkan bahannya itu ditukar pada tempatnya, itu kan ada dua tempat. Jadi misalkan ditukar, itu harus tidak boleh goyang. Nah, untuk kekekalan itu dia dibuktikan dengan memberikan beban atau tidak berbeban. Nah, jika jarumnya itu dia goyang di awal, perlahan-lahan dia akan teratur dan simpangannya semakin lama akan semakin kecil. Nah, ini sedikit tentang alat-alat ukur volume. Ada gelas ukur, gelas piala atau beker gelas, lalu ada air Lemaire. Gelas ukur. Nah, gelas ukur itu digunakan untuk mengukur cairan yang akan dibuat atau cairan yang diambil, misalkan air 100 ml. Nah, pengukurannya bagaimana? Jadi pengukurannya itu diusahakan agar bagian cekung cairan yang diukur tepat pada skala yang dimaksud. Jadi misalkan pada gambar di slide ini, kita mau membuat cairan sebanyak 36 ml. Maka di bagian cekung inilah angka 36-nya itu. Nah, di sini jadi cekung paling bawah ini merupakan jumlah mili yang dimaksud, bukan di atasnya ini ya. Kok di atas ini kan dia sejajar dengan angka 37. Jadi yang diukur, jadi yang dimaksud diukur itu yang di sini. Jadi di bawahnya dari cekungannya. Nah, lalu beker gelas. Jadi beker gelas itu dia melarutkan bahan untuk diaduk. Nah, dia tuh ukurannya ada macam-macam, mulai dari 25 ml sampai 2000 ml ya. Mereknya pun bermacam-macam, ada Pyrex Iwaki, Pyrex Dapskot Durham. Nah, beker gelas ini dapat digunakan untuk pemanasan, tapi harus pilih merek yang tahan panas. Biasanya merek yang tahan panas itu merek Pyrex. Lalu ada air Lemaire. Nah, ini digunakan untuk mencampurkan bahan atau melarutkan bahan. Nah, dia akan digoyang atau dikocok pelan-pelan, lalu digunakan untuk sebagai alat pengukur tuh kurang teliti, tapi sebenarnya bisa, tapi kurang teliti, tidak seteliti dengan gelas ukur. Nah, ini Lemaire dapat digunakan untuk mencampur bahan-bahan analisa, menampung larutan, bahan padat maupun cairan. Nah, selanjutnya penimbangan dan pengukuran seksama. Pernyataan timbang seksama atau ditimbang seksama dimaksud adalah deviasi dari penimbangan itu yang tidak boleh lebih dari 0,1% dari jumlah yang akan ditimbang. Misalkan akan menimbang secara seksama 50 mg, berarti bahwa deviasi penimbangan tidak boleh lebih dari 0,05 mg. Nah, pernyataan ukur sesama yang dimaksud bahwa pengukuran harus dilakukan menggunakan pipet volume atau bulet yang memiliki ketelitian hingga 10%. Nah, seperti itu ya. Ini adalah alat-alat peracikan dengan alat gelas lainnya. Ini akan saya bahas secara singkat saja. Ada 11 alat, jadi langsung masuk. Lumpang alu atau mortar. Nah, lumpang alu atau mortir ini, mortir dan stemper. Jadi ini mortir dan ini stempernya. Yang wadahnya ini namanya mortir dan yang ini stemper. Itu dipakai untuk menghaluskan dan mencampur bahan-bahan. Nah, lumpang alu atau mortir dan stemper ini berasal dari porselin. Yang luarnya halus, tetapi bagian dalamnya itu atau ujung stempernya yang di sini itu dia kasar karena bertujuan untuk menghaluskan atau mencampurkan bahan. Lalu yang kedua ada sendok spatula.
Nah, sendok ini dapat dipakai untuk mengambil bahan padat dari dalam botol. Untuk bahan cair biasanya digunakan pipet penetes atau pipet itu ya, dan langsung dituangkan dengan hati-hati. Sedangkan untuk bahan semi padat seperti ekstrak atau lemak-lemak bisa digunakan sudip. Nah, sendok-sendok ini tuh dibagi menjadi beberapa, yaitu ada sendok tanduk, itu biasanya manual tanpa mesin. Lalu ada sendok plastik, ya biasa terbuat dari plastik. Ada spatula yang kayak gini, untuk mengambil bahan-bahan yang kayak objek logam, dan dia biasanya dari stainless. Nah ini ya stainless. Nah spatula ini biasanya digunakan di laboratorium biologi atau kimia. Nah, biasanya kalau kita tuh biasanya sendok yang sendok yang plastik aja sih kalau di kita. Lalu yang selanjutnya sudip atau film plastik. Nah ini adalah terbuat dari mika yang dipakai untuk menyatukan atau membersihkan serbuk atau salep dan memasukkannya ke wadah. Lalu ada cawan penguap, ini juga dari porselin, digunakan untuk wadah menimbang, untuk menguapkan atau mengeringkan cairan, melebur atau mencampur lebih dari satu bahan. Jadi ini bisa untuk mencampur, tapi untuk yang ringan-ringan aja. Lalu ada gelas arloji, ini terbuat dari kaca seperti kaca gitu ya. Lalu ini fungsinya untuk sebagai timbangan, jadi dia menimbang bahan-bahan yang mudah menguap, mudah menyublim, dan cairan yang tidak boleh ditimbang dengan kertas perkamen. Jadi kalau mau menimbang itu kan kita biasanya pakai kertas. Nah kalau misalkan bahannya cairan kita pakai ini gelas arloji. Nah ini panci infusa untuk membuat sediaan infus. Jadi biasa untuk buat ekstrak itu kayak gini ya, infusa. Lalu ada papan pil atau pil and flank. Nah ini dipakai untuk menggulung pil, memotong pil, kemudian dibulatkan dan membentuk pil. Lalu selanjutnya ada pengayaan. Nah ini pengayak alat ini dia dipakai untuk mengayak bahan sesuai dengan derajat kehalusan serbuk. Pengayak ini dia dibuat dari kayak kawat logam atau bahan lain yang cocok dengan penampang melintang yang sama di seluruh bagian. Jenis pengayak ini ada berbagai macam tergantung nomornya. Nah biasanya ada pengayaknya ini dari seperti ada 7 tingkatan ya. 7 tingkatan, jadi dari serbuk yang sangat kasar, serbuk yang kasar, lalu serbuk agak kasar, serbuk agak halus, serbuk halus, sangat halus, sampai yang benar-benar halus. Ini nanti dia nomor-nomornya ini setiap pengayaan ini juga seperti bertingkat ya, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil di bawah. Lalu selanjutnya ada corong. Jadi corong ini dipakai untuk menyaring dan meletakkan kertas saring di atas corong. Nah, kertas saring ini digunting bulat kurang lebih 1 cm, lalu diletakkan di bawah permukaan corong. Lalu ada batang pengaduk untuk mengaduk larutan-larutan yang biasanya misalkan ada di dalam beker gelas. Lalu ada kapsul filler. Nah, ini untuk pengisian kapsul, alat untuk mengisi kapsul secara manual atau menggunakan tangan. Ini biasanya ada di rumah sakit gitu ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang preformulasi. Mungkin untuk selanjutnya akan di pertemuan selanjutnya. Jadi preformulasi itu apa? Itu terdiri dari kata pre yang berarti adalah sebelum, dan formulasi berarti adalah penyusunan atau perumusan. Preformulasi ini dalam bidang farmasi diartikan sebagai landasan awal dalam pembuatan obat. Nah, bidang-bidang yang tercakup dalam preformulasi antara lain adalah sifat-sifat atau karakteristik bahan obat dan tambahan obat yang akan diformulasi. Tujuan dari preformulasi ini adalah untuk menyusun dan merumuskan formula yang tepat pada sediaan farmasi agar sediaannya itu dia aman, stabil, dan berkhasiat ketika digunakan. Nah, beberapa pertimbangan-pertimbangan umum sebelum melakukan preformulasi ke suatu sediaan. Jadi kita akan merumuskan formula apa sih sediaan obat yang akan kita buat. Jadi dari bentuk sediaannya apakah padat, setengah padat, atau cair. Lalu pemilihan bentuk sediaan obatnya tuh mau padat, setengah padat, atau cair itu kita juga berdasarkan beberapa hal. Yang pertama sifat fisika kimianya. Jadi zat aktif yang mau kita gunakan itu sifat kelarutan, ukuran partikel, dan lain-lainnya seperti apa. Saya sudah sempat menjelaskan kepada kalian di pertemuan sebelumnya bahwa kita punya yang namanya farmakope. Jadi di situ kita bisa melihat sifat-sifat fisika kimia dari bahan yang kita gunakan. Apakah kelarutannya itu bagus dalam sediaan padat atau cair atau bagaimana. Lalu kerja obatnya itu juga yang kita mau seperti apa, apakah lokal atau sistemik. Misalkan
kita mau yang sediaan bersifatnya lokal, berarti kita menggunakan formulasi salep, krim, atau lotion, bisa juga serbuk tabur. Lalu misalkan kita menginginkan secara sistemik atau diedarkan ke seluruh pembuluh darah, berarti kita membutuhkan obat yang secara oral, yang artinya kita dapat membuat dia dalam bentuk kapsul, tablet, pulveres, ataupun sirup. Nah, lalu kita juga memperhatikan target umur pasien yang kita berikan ini apa. Misalkan bayi dan anak-anak, berarti cocoknya ialah sirup. Jika dewasa, berarti tablet atau kapsul. Nah, sekian.